Oppo Reno 5F, anggota baru di keluarga Reno 5 series yang punya desain paling beda di antara saudaranya dan dibanderol dengan harga lebih murah. Di video kali ini saya mau share pengalaman saya yang udah pakai Reno 5F selama semingguan ini. Check it out! Secara desain seperti yang saya udah bilang di awal tadi, Reno 5F ini punya desain paling beda di Reno 5 series. Tapi sejatinya secara dimensi desain Oppo Reno 5F dibuat sedikit lebih tebal dari generasi sebelumnya. Karena dibekali dengan multi cooling system untuk mendukung kebutuhan bermain game. Selain itu, hal lain yang saya mau share juga kalau si Reno 5F ini nyaman banget dipakai lama. Ya karena memang HP ini punya bodi yang tipis dan ringan. Tebalnya hanya 7,8 mm dan beratnya cuma 172 gram. Selain mudah dimasukkan ke dalam saku celana, perangkat ini juga nyaman digenggam dengan satu tangan. Untuk ukuran layarnya juga nggak gede-gede banget, 6,43 inci dengan jenis panel AMOLED yang secara kualitasnya punya tampilan yang terang dan kaya warna. Pas lagi mainin game atau streamingan film favorit, layarnya berasa compact dan nyaman digenggam. Oh ya, untuk warnanya sendiri, Oppo Reno 5F ini hadir dengan dua varian warna, Fluid Black dan Fantastic Purple kayak unit yang saya punya ini. Yang kalau kena efek cahaya bakalan kelihatan mengkilap, warna ungu di bagian atas dan hijau kebiruan di bagian bawahnya. Nah, buat kamu yang sering aktivitasnya banyak di depan layar smartphone, kayak baca e-book misalnya, di Oppo Reno 5F ini udah punya fitur yang namanya All Day AI Eye Comfort. Buat ngasih pengalaman ngelihat layar dengan optimal, baik dalam kondisi pencahayaan terang ataupun lebih redup. Dengan fitur Sunlight Screen, Moonlight Screen, dan AI Backlight, buat nyesuaiin kecerahan layar secara otomatis tergantung pencahayaan. Buat performanya, Reno 5F mengandalkan chipset MediaTek Helio P95 yang didukung dengan RAM 8GB dan storage internal 128GB. FYI, Helio P95 sendiri merupakan salah satu chipset dengan kinerja AI paling tinggi di kelasnya. Kalau dibandingin sama generasi sebelumnya, Oppo Reno 5F bisa ngebuka aplikasi 30% lebih cepat, touch delay respon lebih rendah 13,75%, dan respon tombol lebih cepat 41,41%. Dan ngomongin soal gaming, kinerja HP ini terbilang cukup baik saat saya coba mainin game AOV dan Call of Duty Mobile. Dan seperti yang kalian lihat di beberapa part, grafik ramai juga masih sangat playable dan aman buat dimainin. Tekstur dan detail gambar yang dihasilkan menurut saya juga punya kualitas dan saturasi warna yang cukup baik. Overall, main 2 game sekitar 1 jaman, saya masih nyaman main dan gak nemuin adanya lag. Suhunya masih aman karena sistem pendingin khusus, yaitu multi cooling system yang merupakan paduan aluminium dengan konduktivitas thermal tinggi sehingga memiliki kapasitas pembuangan panas 21,9% lebih efisien. Selain itu, biar game semakin nyaman dan maksimal, di menu Game Space ada 2 fitur yang menurut saya ngebantu banget buat yang sering mabar. Pertama ada Game Focus Mode, di mana selama bermain game kalian bisa memblokir atau menonaktifkan semua gangguan termasuk notifikasi chat atau telepon masuk. Fitur kedua yaitu Performance Mode, di mana ada 3 option yang bisa dipilih, yaitu Competition Mode, Balance Mode, dan Low Power Mode. Nah, biasanya kalau mau game saya pilih Competition Mode buat pakai seluruh resource memori HP untuk performa gaming yang lebih maksimal. Untuk operasi sistemnya sendiri, Reno 5F menjalankan ColorOS 11.1 menggunakan basis Android 11. Kalau dibandingin sama ColorOS 7, versi tampilan antarmuka terbaru dari Oppo ini jauh lebih sederhana dan nyaman di mata, dengan segudang fitur kostumisasi yang tersimpan rapi. Masuk ke bagian kameranya, Oppo Reno 5F dibekali quad kamera dengan sensor utama 48MP, lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan buat mono 2MP. Buat yang suka selfie, ada kamera 32MP di bagian depan. Dan menurut saya konfigurasi ini memungkinkan buat memotret dengan apik di berbagai skenario pemotretan. Soal hasil, adanya sensor yang cukup besar sangat ngebantu buat penangkapan cahaya yang maksimal dengan detail yang baik.
Kalau ngomongin soal fitur kameranya sendiri, udah cukup lengkap banget buat maksimalin hasil fotonya. Pakai di mode portrait juga bokeh yang dihasilin cukup rapi. Nah, buat yang senang bokeh-bokehan, di sini juga ada efek portrait yang bisa dicoba buat bikin konten lebih beda. Kayak dynamic bokeh, neon portrait, dan AI color portrait. Selain itu, buat foto low light-nya, di Oppo Reno 5F ada 3 filter Night Plus baru. Kayak Cosmopolitan, Astral, dan Dazzle. Nah, buat kamu yang suka low light fotografi, dengan 3 filter ini bisa memotret pemandangan malam hari jadi lebih kelihatan menarik. Gak hanya buat foto aja, buat bikin konten video juga bisa diandalin banget. Perekaman videonya sampai dengan 4K 30 fps untuk kamera utama, fitur ultra steady, video bokeh buat kamera depan dan belakang, lengkap dengan efek color AI portrait yang bikin video lebih keren dan dramatis. Buat yang suka bikin video vlog, kamu juga bisa maksimalin fitur dual view videonya yang bisa merekam video dari kedua point of view kamera, yaitu depan dan belakang dengan kualitas gambar yang ciamik. Ya lumayan buat ngurangin waktu ngedit. Dengan adanya fitur ini, jadi bisa ngerekam semuanya secara bersamaan. Oke, sekarang kita sama-sama lihat hasil foto dan video dari Reno 5F kayak yang berikut ini. Nah, kalau yang ini adalah dual view video di mana kalian bisa merekam secara bersamaan dengan kamera depan dan belakang. Dengan kapasitas baterai sebesar 4310 mAh, cukup untuk mendukung aktivitas saya seharian. Mulai dari teleponan, main game, buka sosmed, sampai bikin konten foto ataupun video. Kalau dari pagi baterai keisi penuh, malamnya cuma nyisa 10%-an aja. Dan saya nggak terlalu khawatir sih soal pengisian dayanya. Teknologi pengisian cepat full flash charge 4.0 30 watt ini bisa diandalin kok. Fitur fast charging ini memungkinkan baterai Reno 5F bisa terisi penuh dalam waktu nggak nyampe 1 jam. Nggak hanya itu, di Oppo Reno 5F ini ada fitur yang menurut saya cukup menarik dan ngebantu banget kalau baterai tinggal dikit dan lupa bawa chargeran. Yang pertama, fitur super power saving.
di mana mode ini bisa digunakan untuk menelepon misalnya selama 1 jam. Kamu hanya menggunakan 5% daya baterai aja. Terus ada juga fitur Super Nighttime Standby, di mana fitur ini secara otomatis akan mengatur dan menjaga penggunaan daya seminimal mungkin saat kamu tidur. So guys, setelah 1 mingguan pakai HP ini, Reno 5F menurut saya punya banyak berbagai keunggulan dan fitur-fitur menarik yang saya suka dan benar-benar bisa saya manfaatin di keseharian saya. Dibanderol dengan harga 4 jutaan, menurut saya Reno 5F ini worth it banget buat kalian yang lagi cari HP di kelas menengah. Apalagi HP ini juga bisa ngasilin foto ataupun video berkualitas tinggi dengan segudang fitur mumpuni. Sekian buat video kali ini, tulis juga pendapat kalian soal HP ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Oke, Subrata pamit, see ya.